Kegembiraannya mereda ketika dia menyadari betapa banyak masalah yang akan dihadapi Livia. Dia melirik sekilas pada ekspresi kakaknya. Alih-alih kebencian belaka atau haus darah, ekspresinya hanya kosong. Varontan duduk di ranjang rumah sakitnya, benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menatap tagihan di lantai dan di tempat tidurnya. Dia mengerutkan kening. Jelas dia tidak ingin atau kekurangan uang. Betapa bodohnya dia untuk berpikir seorang wanita berpakaian bagus seperti dia akan memiliki motif yang membosankan. Dilempar uang, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Untuk beberapa alasan aneh, dia merasa itu lucu. Livia itu benar-benar menarik. Ketika ujung bibirnya menyeringai, matanya berkilat gembira, Ruby Tan menatap kakaknya seperti dia telah menumbuhkan 3 kepala. Apakah dia gila? Apakah dia benar-benar menikmati itu? Dia terkejut ketika dia tertawa kecil dan halus. Wanita pemberani itu, siapa namanya lagi? Dia menanyai Ruby Tan yang gugup. Dia sudah tahu segalanya tentang dia, tetapi ingin menggoda dan menakut-nakuti Ruby Tan karena memborgolnya ke tempat tidur. Serius, adik perempuan seperti apa yang melakukan itu? Dia menatap ekspresi jahatnya, perasaan tidak enak tumbuh di perutnya. Matanya bersinar dengan kenakalan dan itu mulai menakuti Ruby Tan. Ruby menelan ludah melihat ekspresi gelapnya. Dia tahu itu semua terlalu baik. Dia memiliki wajah itu ketika dia ingin menghancurkan seseorang. Kakak, dia teman terdekatku. Jangan sakiti dia. Dia sudah cukup mengalami masalah dalam hidupnya. Ruby Tan memohon, berjalan ke arahnya dan menggenggam tangannya. Dia selalu melakukan itu setiap kali dia menginginkan sesuatu darinya, dan meskipun itu jarang berhasil, itu lebih baik daripada berdiri di sana dan memohon padanya. Kamu punya banyak teman lain. Varon dengan dingin menjawab, tidak menunjukkan penyesalan atas posisinya dalam kehidupan Ruby Tan. Livy dan aku sudah saling kenal sejak tahun popok kami. Ingat gadis kecil yang biasa berlari di rumah kami? Itu adalah Livia. Ruby Tan frustrasi karena kurangnya empati. Ingat bagaimana dia dulu menempel padamu? Dia yang selalu membawakanmu teh, meskipun tangannya akan tersiram air panas karena dia tidak pandai menangani cangkir teh. Ruby Tan mengoceh, sama sekali tidak menyadari ekspresi penasaran di wajahnya. Yang membawakanku teh, Varon ingat seorang gadis manis. Dengan roti kembar mengikutinya. Dia mengejarnya bahkan ketika dia menyuruhnya pergi, tetapi akhirnya dia tumbuh pada dirinya. Dan kemudian, ketika dia pergi untuk belajar di luar negeri, dia tiba-tiba pergi. Ekspresi Varon menjadi gelap ketika dia mengingat apa yang dikatakan orang tuanya. Dia hanya pergi selama 2 tahun, dan dia tiba-tiba menjadi dekat dengan anak laki-laki lain, yang namanya tidak lain adalah Theo. Di mana dia tinggal? Pertanyaan Varon mengejutkan dan menakuti Ruby Tan yang segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Kakak, tolong kasihanilah dia, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Bibir Ruby Tan bergetar ketakutan. Butuh 2 tahun yang panjang bagi Livia untuk bangkit kembali jika dia mengalami penghinaan dan tindakan keras lagi. Ruby Tan tidak yakin apakah dia akan pulih. Karena Ruby Tan berdiri sangat dekat dengannya, dia bisa melihat jepit rambut di rambutnya. Dia mengejutkannya ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil satu dan dalam 5 detik, borgolnya tidak terkunci. Hei, kamu tidak bisa melakukan itu? Ruby Tan cemberut, membenci dirinya sendiri karena rambutnya disanggul hari ini. Jika bukan karena jepit rambut sialan ini, dia tidak akan bisa lepas dari borgolnya. Selain itu, dari mana dia belajar dan menguasai keterampilan itu? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dia berbicara dengan Ruby Tan seolah-olah dia adalah anak nakal yang keras kepala.
Dia dengan kekanak-kanakan menginjak lantai dan memperdebatkan gagasan melemparkan sandal ke arahnya. Tapi dia tidak memiliki permintaan kematian, tapi sepatu putih di lantai terlihat sangat mengundang. Jangan pikirkan itu. Dia bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui apa yang dia rencanakan. Dia mengambil ponselnya dari saku jasnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Dia mengeluarkan infus di tangannya, mengenakan mantelnya, dan menyelipkan telepon ke dalamnya. "Kamu belum bisa pergi," Ruby Tan mendengus, tetapi dia tahu dia tidak bisa menghentikannya terlepas dari apa yang dia lakukan atau katakan. "Sungguh, kamu tidak bisa." Dia merengek, meraih lengannya dan menariknya kembali ke tempat tidur. "Jangan coba-coba menghentikanku. Aku sudah istirahat cukup lama." Faron dengan lembut menepis tangannya dan berjalan keluar pintu. Anak buahnya, orang-orang yang menjaga pintu, tanpa kata-kata mengikutinya. Ruby Tan merengut dan mengikutinya ke dalam lift. Di sana telah menunggu mobil yang diparkir di depan rumah sakit, yakni mobil Maybach hitam mengilap yang menunggu mereka. Tepat di belakangnya adalah mobil pribadi Ruby Tan, mengantarnya kembali ke rumah utama. Dia perlu menjernihkan pikirannya. Faron Tan mengarahkan sopirnya sebelum naik ke mobilnya sendiri. Mulut Ruby Tan jatuh ke lantai. Dia tidak percaya dia akan mengirimnya kembali ke rumah utama. Dia akan dimarahi oleh orang tuanya karena mengizinkannya meninggalkan rumah sakit. Pengemudi keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Ruby Tan yang naik ke mobil, menggerutu dan memaki kakak laki-lakinya. Setengah terengah-engah dan setengah berteriak di kepalanya, Ruby Tan memanggil Livia untuk mempersiapkannya menghadapi murka kakaknya. "Livia, awas! Jangan tinggalkan rumahmu setidaknya selama seminggu. Kakakku telah keluar dari rumah sakit, dia akan segera bergerak." Ruby Tan meratap di telepon, suaranya penuh dengan emosi. Livia mengangkat alisnya. Dia terkejut mendengar suara panik Ruby Tan tapi mengira itu karena dia mengkhawatirkannya. "Kenapa aku harus menjaganya?" Livia bertanya, melangkah ke apartemennya dan mengunci pintu di belakangnya. Yah, ketika dia pergi, dia tampak sangat tenang. Ungkapan itu, ketenangan sebelum badai itu sangat cocok untuk saudaraku. Semakin tenang dia, semakin menakutkan dia. Bagaimana jika dia mencoba merusak dan menyakitimu? Aku bisa menangkis orang jahat lainnya, tapi aku tidak bisa menghentikan kakakku untuk bergerak. Ruby Tan hampir berteriak frustrasi. Dia merasa sangat tidak berguna bahwa dia tidak bisa menghentikan amukan kakaknya. Tidak ada yang bisa, bahkan orang tuanya tidak bisa menahannya. Livia memikirkan reputasi berbahaya Yang Feng. Di permukaan, dia adalah seorang pengusaha terkemuka yang perusahaannya bernilai miliaran. Menyapu dunia hotel, perusahaan, dan barang dagangan dengan badai, dia adalah taipan yang tidak ada duanya. Kesepakatan bisnis atau kontrak apapun yang dia tanda tangani akan selalu berhasil tanpa gagal. Menakutkan betapa akuratnya dia dalam hal prediksi. Saya harap Anda memberitahu dia bahwa saya tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Untuk langkah-langkah keamanan, Livia berjalan ke brankas pribadinya. Itu terselip dan disembunyikan di walk-in closetnya. Membuka kunci wadah anti peluru, dia mengeluarkan senjatanya yang panjang. Ruby Tan hampir pingsan mendengar kata-katanya. "Itu gadisku, jangan takut pada Raja Iblis. Paling-paling dia akan melahapmu. Tunggu, itu juga buruk." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.